Jumpa lagi di channel Eko Zulkaryanto. Materi kita kali ini adalah membuat soal ulangan dengan Google Form. Ini adalah contoh soal yang akan kita buat. Kita bisa mengisikan nama, kelas, dan kemudian kita bisa masuk ke bagian soal. Di sini soal dibuat dengan soal pilihan ganda dan juga sudah ada poinnya. Kita jawab, jika benar poinnya 10. Kita jawab semua pertanyaannya seperti ini. Kemudian kita submit untuk mengirim jawaban. Kita juga bisa melihat skornya, melihat nilai yang kita dapatkan seperti ini. Kemudian akan terekap di Excel atau di Google Sheet. Nanti akan masuk di Google Drive-nya. Nah, dimulai dari kita membuka drive.google.com. Jadi sebelumnya kita harus mempunyai akun Google. Dengan akun Google kita bisa membuka link drive.google.com. Nah, di sini saya menggunakan akun Gmail, akun Google, sehingga saya bisa memiliki Google Drive. Nah, di Google Drive ini kita akan membuat soal. Dimulai dengan klik New. Kita buat folder terlebih dahulu. Nanti kita menggunakan Google Form. Kita buat folder dulu. Soal. Klik Create. Kita masuk ke foldernya. Nah, kemudian di sini kita membuat Google Form. Google Form, diklik blank form, atau bisa juga diklik Google Form-nya. Klik blank form. Kemudian kita akan menuju ke halaman yang untuk membuat soalnya. Klik setting untuk mengeset bahwa ini adalah quiz ya, atau soal-soal. Jadi kita set make this a quiz. Sehingga Google Form yang kita buat ini akan menjadi soal-soal yang bisa diberi nilai. Di pilihan-pilihannya kita pilih seperti ini ya. Ini tetap immediately after each submission. Kemudian untuk responden can see ini silahkan dipilih ya, di uncheck atau dicek. Di sini misalnya kita bisa melihat nilai ini di checklist untuk point value. Misalnya jawabannya benar tidak usah ditampilkan ketika sudah selesai. Ya, ini kita uncheck ya, kita buang checklistnya. Untuk soal yang salah mungkin kita perlu tampilkan. Nah, ini boleh di checklist. Seperti itu. Jika ingin tidak tampil ya kita buang checklistnya. Namun di sini saya pilih checklist, diperlihatkan untuk soal yang salah. Yang penting make this quiznya diklik, kemudian kita klik save. Kita rubah nama formnya, soal mid semester simulasi digital ya. Kita klik sembarang, nanti akan save otomatis. Kemudian di bagian description-nya ini boleh saja ketik sebagai deskripsinya atau perintahnya. Nah, di sini kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar. Misal seperti itu. Nah, kemudian di halaman pertama kita buat isian ini kan pilihan ganda ya. Nanti kita rubah menjadi isian. Nah, di sini kita tuliskan contoh di sini ya, kita
kita ubah menjadi nama lengkap. Nah, kemudian di sini sudah otomatis ya, short answer text. Jadi otomatis sudah berubah menjadi isian pendek. Kita requirednya kita klik supaya aktif, jadi wajib diisi. Jika nanti tidak diisi, nanti akan keluar notifikasi. Kemudian untuk berikutnya kita bisa add seperti ini. Kita tambah pertanyaan lagi untuk kelas. Kemudian kita juga requirednya diklik, kemudian optionnya kita isi. Misalnya di sini ada kelas MM1 dan kelas MM2 seperti ini. Nah, jika sudah, kita untuk ke soal-soal kita tambahkan section ya, supaya untuk membedakan halaman untuk isian biodata dan isian soal. Nah, di sini sudah dibuat section 2, kita tulis di sini. Ini adalah bagian soal-soal. Kemudian deskripsinya kita tulis juga, kita lengkapi. Pilihlah satu jawaban yang menurut Anda paling benar. Sudah. Kemudian kita tambahkan soal. Nah, seperti ini. Ini multiple choice. Ya, kita buat saja soalnya. Ini contoh soalnya seperti ini. Kemudian bagian option 1 kita tulis jawabannya, kita ketik jawaban untuk pilihan pertama, pilihan kedua juga kita klik, pilihan ketiga klik saja, kemudian ketik, kemudian untuk pilihan keempat juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa juga tambahkan lagi, ini tinggal klik add option, kemudian requirednya kita aktifkan. Kemudian untuk jawabannya, kunci jawabannya kita buat di sini. Untuk soal pertama ini kita buat nilainya 10. Nah, ada 10 poin ya. Kalau jawaban benar 10 poin. Dengan jawaban yang benar adalah Microsoft Excel, misalnya seperti itu. Klik done, terus sudah. Nah, ini adalah sudah jadi. Kemudian untuk soal yang lain tinggal kita duplikat ya. Klik duplikat atau klik add. Nah, ini juga bisa, tapi lebih mudah menggunakan duplikat. Nah, seperti ini, kita hanya tinggal merubah sedikit jika soalnya hampir mirip. Kemudian untuk jawaban tinggal kita rubah. Nah, seperti itu. Klik done. Sudah jadi 2 soal. Kemudian untuk soal yang berikutnya, klik duplikat kembali. Kita rubah sedikit karena soalnya hampir mirip. Kita ubah juga pilihannya supaya ada pembeda. Kemudian kita ubah untuk kunci jawabannya. Kita pilih jawaban yang benar, kemudian klik done. Saya rasa ini sudah ya, 3 soal. Cukup saja untuk 3 soal terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu.
Nah, seperti ini ya, sudah jadi 3 soal. Nah, kemudian kita bisa acak soalnya. Di sini kita juga bisa membatasi. Jika ingin membatasi satu email hanya bisa mengerjakan satu soal, ya klik limit to respond, limit to one respond, itu supaya satu email satu kali pengerjaan. Di bagian presentation show progress bar ini boleh di uncheck. Kemudian shuffle question order ini supaya acak soalnya. Kemudian di bagian confirmation message, di sini biasanya ditampilkan ketika sudah selesai. Ketika sudah disubmit, kemudian akan muncul pesan. Nah, pesannya bisa kita tulis, bisa kita ketik di bagian ini. Klik save. Nah, seperti ini. Jadi sudah tersimpan otomatis ya. Semuanya sudah tersimpan otomatis. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita klik preview. Nah, di sini ini adalah soal yang sudah dibuat. Di sini kita diminta untuk masukkan kelas, kemudian nama. Di sini di sini terbalik ya, terbalik karena memang acak. Nah, kemudian untuk soalnya di sini ada 3 soal, yang soalnya adalah acak. Kita kerjakan ya. Ini untuk mencoba ya, kita coba terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Kita submit. Nah, jika sudah selesai, nah disinilah kita bisa melihat skornya. Nah, di sini skornya adalah 30. Nah, seperti itu. Nanti di bagian bawah ada jawaban-jawaban kita, mana yang benar, mana yang salah. Nah, kembali ke pengaturan soal tadi. Di sini sudah ada satu respon ya. Satu respon ini artinya berarti sudah ada satu data yang terinput. Nah, seperti itu. Jadi soal-soal ini nanti kita akan kirimkan ya, akan kita kirimkan ke orang lain, yaitu kita klik send. Di sini kita klik bagian link, kita share ya. Linknya ini kita share ke orang lain sehingga orang lain bisa melihatnya, atau klik shorten URL. Nah, ini diklik saja ini, kemudian kita copy URL-nya, kemudian kita bisa bagi ke orang lain atau siswa kita untuk bisa mengerjakan soal-soal ini. Kita coba buka linknya, kita paste di sini, kita buka. Oh, ternyata sudah dikerjakan ya, ini karena email saya tadi sudah mengerjakan soal, jadi tidak boleh 2 kali mengerjakan. Baiklah, kita coba browser lain nanti. Kita copy lagi, kita coba browser lain ya, ini buka di browser lain atau di komputer lain juga bisa. Kita paste di sini. Nah, kita buka di sini ya. Di sini ada peringatan kita harus login ke akun Gmail. Untuk bisa mengerjakan soal ini kita harus menggunakan akun Gmail. Nah, kemudian kita login dengan akun Gmail kita. Di sini saya menggunakan Gmail yang lain. Karena kalau menggunakan email yang sama seperti tadi, tentu tidak bisa. Kita login dengan email yang berbeda. Nah, seperti ini. Kita coba kerjakan ya. Kita pilih kelasnya, kemudian kita isi nama. Ini yang kedua. Klik next. Di sini adalah bagian-bagian soal. Di sini kita jawab soal-soalnya. Di sini acak ya. Sudah terlihat acaknya. Yang pertama itu tentang presentasi. Nah, seperti ini. Kita coba untuk jawaban yang terakhir, kita jawab yang salah. Kemudian kita jawab salah, kemudian kita
Lihat. Nah, seperti ini ya, nilainya 20. Kemudian untuk jawabannya seperti ini. Nah, itu. Untuk jawaban yang salah di situ diberitahu kalau jawabannya salah. Ya. Di sini tidak diberitahu jawaban yang benar karena tadi kita tidak di checklist untuk menampilkan jawaban benar. Nah, seperti itu. Ini sudah ada 2 respon ya. Kita juga bisa lihat ya di sini statistiknya kita bisa lihat. Kemudian kita ekspor ke spreadsheet ya atau semacam Excel yang di sini diklik. Kemudian klik create a new spreadsheet. Kemudian klik create. Nah, disinilah kita bisa melihat data yang sudah masuk seperti ini. Inilah data yang sudah masuk. Tadi yang pertama nilai 30, yang kedua nilainya 20. Dengan email yang berbeda. Nah, kemudian dari sini ya kita juga nanti akan bisa kita lihat di Google Drive kita. Di sini kita lihat di Google Drive, di sini sudah ada file Excel ya. Di sini ada file soalnya ini dan ini adalah Excelnya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih telah berkunjung di channel Eko Zulkaryanto. Jangan lupa like, share, dan subscribe.